Bab 068. Setelah percakapan berakhir, Dewi menatap kosong ke depan, hatinya penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Mas Aryo? 126. Sudah 2 hari ini pikiran Dewi terus resah. Perasaan gelisahnya semakin menjadi ketika sore ini ia mendapati Aryo sedang sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper di kamar mereka. Mas Aryo mau kemana? Tanya Dewi, nada suaranya terdengar penasaran sekaligus cemas. Aryo berhenti sejenak dan menatap istrinya. Aku harus keluar kota selama 2 hari, Dewi. Ada urusan penting, jawabnya sambil kembali melipat pakaian dan memasukkannya ke koper. Tapi kenapa mendadak, Mas? Kenapa Mas Aryo nggak bilang sebelumnya? Tanya Dewi, suaranya mulai bergetar menahan tangis. Aryo menghela napas panjang. Maafkan aku, sayang. Ini memang mendadak. Ada masalah di pabrikku yang ada di Surabaya. Aku harus segera ke sana. Mas Aryo pergi sama siapa? Kenapa Mas Aryo nggak ngajak aku? Tanya Dewi lagi, kali ini air matanya mulai menggenang. Aryo mendekat dan mengusap lembut kepala Dewi. Maafkan aku, sayang. Kondisimu sekarang nggak memungkinkan untuk pergi jauh. Perjalanan dari kota ke pabrik itu lumayan jauh, dan aku nggak mau kamu kecapean. Kamu di rumah saja ya, doain aku supaya semua urusanku di sana lancar, ucap Aryo sambil tersenyum menenangkan. Dewi hanya terdiam. Air matanya mulai jatuh, bukan karena Aryo tidak mengajaknya, tetapi karena firasat buruk yang terus menghantuinya. Apa Mas Aryo akan melamar selingkuhannya di sana? Batinnya penuh keraguan, namun ia tidak berani mengutarakannya. Aryo melirik jam tangannya, lalu berkata, "Jangan menangis Dewi, aku hanya pergi 2 hari. Aku berangkat dulu, sayang. Pesawatnya akan berangkat 1 jam lagi." Aryo kemudian mendekat, mencium kening Dewi dengan lembut, dan bergegas pergi sambil membawa kopernya. Dewi berdiri mematung di depan pintu, air mata terus mengalir tanpa henti. Ia hanya bisa menatap kepergian Aryo dengan hati yang penuh kegalauan dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah firasatku benar? Tanyanya dalam hati. Setelah kepergian Aryo, Dewi masih terhanyut dalam pikirannya sendiri. Dia masih menangis, tatapannya kosong, hingga tiba-tiba dering telepon mengusiknya. Nama Runa muncul di layar. Halo, Ran. Ada apa? Suara Dewi terdengar pelan, hampir berbisik, mencerminkan suasana hatinya yang masih bersedih. Dewi, aku baru saja dapat info penting dari Mas Juna, ujar Runa dengan nada yang terdengar tegang. Apa yang dikatakan Mas Juna, Ran? Tanya Dewi cepat, natanya mulai menunjukkan sedikit ketertarikan. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Aku butuh kamu tetap tenang. 20 menit lagi aku sampai di vilamu. Kamu sebaiknya mandi dulu aja, biar pikiranmu lebih fresh. Nanti sampai sana aku akan cerita, kata Runa dengan nada penuh pertimbangan. Dewi terdiam sejenak, lalu mengangguk meski Runa tak bisa melihatnya. Baiklah, aku mandi dulu. 127. Ucapnya sambil mengakhiri panggilan. La meletakkan ponsel di meja dan melangkah ke kamar mandi.
Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Runa. Sesuai dengan ucapannya tadi, 20 menit kemudian Runa sampai di Villa Dewi. Saat sampai di villa, Runa langsung diantar Tias ke kamar Dewi sesuai permintaan. Namun, yang mengejutkan, Runa tidak datang sendiri. Ia membawa seorang wanita dan sebuah koper kecil. Ada apa ini, Runa? Dan siapa dia? Tanya Dewi dengan nada bingung, matanya menatap wanita itu. Runa tersenyum tipis lalu mendekati Dewi. Kenalkan, Dewi. Dia Hana, seorang mua langgananku. Dia kesini untuk mendandanimu, jelas Runa. Dewi mengernyitkan dahi, makin penasaran. Untuk apa aku didandani, Runa? Runa menarik napas dalam, lalu menatap Dewi serius. Mas Juna baru saja memberitahuku kalau malam ini Pak Aryo membuking sebuah restoran untuk makan malam romantis dengan seorang wanita. Bahkan, dia juga sudah memesan kamar hotel untuk 2 hari, ungkap Runa. Apa? Jadi benar, Mas Aryo akan melamar selingkuhannya? Dewi bertanya dengan suara bergetar, air matanya mulai mengalir. Runa langsung meraih bahu Dewi, menenangkannya. Jangan menangis, Dewi. Kamu harus kuat. Kita harus menghentikan Pak Aryo sebelum semuanya terlambat. Lebih baik sekarang kamu bersiap. Malam ini, kamu harus tampil cantik di depan wanita itu, biar dia tahu siapa yang sebenarnya berhak atas Pak Aryo, tegas Runa. Tapi, di mana Mas Juna sekarang? Tanya Dewi sambil menyeka air matanya. Mas Juna sudah menuju hotel itu. Dia akan mencari Pak Aryo dan mencoba menghentikannya. Makanya, kita harus cepat. Tidak ada banyak waktu, kata Runa sedikit terburu-buru. Dewi hanya bisa menengangguk, meski hatinya terasa berat. Dengan setengah pasrah, ia membiarkan Hana mulai mendandaninya. Sementara itu, pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang akan ia hadapi nanti. Siapa sebenarnya wanita yang akan dilamar suaminya? Di kamar hotel yang telah dipesannya, Aryo tampak sedang bersiap dengan rapi. Ia berdiri di depan cermin, memperbaiki dasinya, memastikan semua tampak sempurna. Tak lama kemudian, pintu diketuk, dan asistennya, Viko, masuk dengan wajah serius. Ada apa, Viko? Apakah dia sudah datang? Tanya Aryo sambil menatap Viko melalui pantulan cermin. Sudah, Tuan. Saya sudah melihatnya, dan terlihat sangat cantik, jawab Viko dengan sopan. Aryo tersenyum puas mendengar itu. Baguslah. Segera bawa dia ke sini, perintah Aryo tanpa menoleh. Baik, Tuan, jawab Viko. Namun, sebelum beranjak, Viko terlihat ragu sejenak. Ada apa lagi, Viko? Katakan saja, Aryo berbalik menatap asistennya. 128. Viko menelan ludah sebelum menjawab, saya mendapat kabar kalau Tuan Juna sedang dalam perjalanan ke sini. Aryo mengernyitkan dahi, bingung. Apa? Kenapa dia kemari? Dengan siapa dia datang? Tanyanya, nada suaranya mulai serius. Sepertinya sendiri, Tuan. Saya baru saja menelepon Tias, dan katanya istri Anda ada di villa, jelas Viko. Aryo menarik napas panjang, matanya tampak memikirkan sesuatu.
Kalau begitu, untuk apa Juna ke sini? Apa yang dia rencanakan? Gumam Aryo. Ia lalu menatap Viko tajam. Semoga saja dia tidak mengacaukan rencanaku malam ini. Viko mengangguk patuh, meski ia sendiri tak yakin apa yang sedang direncanakan Aryo. Tanpa menunggu lebih lama, ia keluar untuk menjemput wanita yang sudah ditunggu oleh bosnya, meninggalkan Aryo yang tampak gelisah, meski berusaha menyembunyikannya. Setelah hampir 1 jam didandani, Dewi akhirnya siap. Hana mengarahkan Dewi untuk memakai gaun berwarna rose gold yang telah disiapkan oleh Runa. Gaun itu pas di tubuh Dewi, meskipun kini tubuhnya sedikit berisi sejak kehamilan. Dewi memandang bayangannya di cermin, merasa canggung sekaligus terkejut dengan penampilannya. Wah, kau sangat cantik, Dewi. Pasti siapapun yang melihatmu akan minder, puji Runa sambil tersenyum lebar. Namun, Dewi Emsi diliputi keraguan. Aku takut, Ran. Bagaimana kalau Mas Aryo tetap memilih wanita itu? Tanyanya dengan suara pelan, nada sedih terdengar jelas. Jangan menyerah dulu. Lebih baik kita segera berangkat ke Sanma. Kamu sudah siap, kan? Tanya Runa, mencoba menyemangatinya. Dewi mengangguk meski hatinya masih berat. Iya, aku siap. Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Runa sambil meraih tasnya. Tepat pukul 8 malam, mereka bertiga, Dewi, Runa, dan Tias berangkat menuju hotel tempat Aryo berada. Perjalanan terasa begitu panjang bagi Dewi, pikirannya dipenuhi berbagai kemung Dewi buruk. Setibanya di hotel, Runa segera menghubungi Juna. Halo, Mas. Aku dan Dewi sudah sampai. Kamu di mana? Tanyanya cepat. Aku di restoran atas. Kemarilah segera, jawab Juna dari seberang telepon. Tanpa membuang waktu, Runa dan Dewi naik lift menuju restoran yang dimaksud. Sampai di restoran, mereka langsung disambut Juna yang berdiri menunggu di depan pintu. Di mana Mas Aryo, Mas? Tanya Dewi dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Juna meletakkan tangannya di bahu Dewi, mencoba menenangkan. Dia ada di luar. Tapi, Dewi, aku harap kamu tidak syok melihat apa yang Aryo lakukan, katanya lembut. Dewi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku siap, Mas. Apapun yang ada di luar sana, aku akan menghadapinya, ucapnya dengan tegas meski tangannya gemetar. Juna mengangguk, lalu membuka pintu yang menghubungkan mereka dengan area luar restoran. Saat 129. Pintu terbuka, jantung Dewi berdetak lebih kencang. Pandangannya langsung tertuju pada ruangan yang telah dihias dengan sangat romantis. Lilin-lilin redup dan bunga-bunga menghiasi sekeliling ruangan, dengan sebuah meja kecil di tengahnya. Dewi menutup mulutnya, terkejut. Dadanya terasa sesak ketika matanya menangkap sosok Aryo yang duduk di kursi di tengah ruangan itu. Semua terasa seperti mimpi dan harapan yang bercampur jadi satu. Jantungnya berdetak semakin cepat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Dewi tampak gelisah, matanya terus mencari-cari sesuatu. Tatapannya sesekali berhenti pada wajah Aryo, yang duduk di depannya dengan ekspresi tenang. Di mana wanita itu, Mas? Tanya Dewi dengan suara bergetar.
Aryo berdiri perlahan, langkahnya mendekati Dewi yang masih sibuk mengedarkan pandangan ke sekeliling restoran. "Siapa yang kamu cari, Dewi?" tanya Aryo lembut, namun dengan nada penuh arti. Dewi menoleh, menatap Aryo dengan tatapan yang penuh kebingungan dan emosi. "Wanita yang akan kamu lamar itu, Mas. Di mana dia?" Suaranya terdengar lirih, hampir tertahan oleh tangis yang mulai menggenang di matanya. Aryo tersenyum, senyum yang sulit dibaca. Lah memasukkan tangan ke saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu berlutut di depan Dewi. "Wanita yang akan aku lamar adalah kamu, Dewi." Dewi tertegun, tubuhnya membeku. Pikirannya mencoba mencerna maksud dari tindakan Aryo. "Apa maksudnya ini, Mas?" tanyanya dengan suara gemetar. Aryo menatap matanya dalam-dalam. "Dewi, apakah kamu bersedia menikah denganku lagi? Menjadi ibu dari anak-anakku kelak, menemaniku hingga tua, hingga maut memisahkan." Air mata Dewi tak terbendung lagi. Ia menutup mulutnya, terisak haru. "Jadi, Mas Aryo ingin melamarku?" "Iya Dewi, semua kejutan ini untukmu." "Lalu, apa jawabanmu? Apa kamu bersedia menikah denganku?" Dengan cepat Dewi pun menjawab, "Iya, Mas. Aku mau. Asal jangan ada lagi wanita selain aku di hatimu." Namun, jawaban Aryo membuatnya terkejut. Aryo mengerutkan dahi dan berkata dengan nada penuh keya, "Dewi, maaf, Dewi. Tapi aku tidak bisa berjanji untuk itu." Dewi menatapnya, kebingungan dan terluka. "Kenapa, Mas?" Aryo tersenyum hangat, lalu dia berdiri dan menggenggam tangan Dewi. "Karena aku ingin memiliki anak perempuan, Dewi. Dan tidak mungkin aku tidak mencintainya, kan?" Ucapan itu membuat tangis Dewi pecah lebih deras, namun kali ini bukan karena luka, melainkan haru yang begitu dalam. Aryo kemudian memeluk Dewi erat-erat. "Terima kasih, Dewi. Terima kasih sudah mau menjadi istri dan ibu dari anak-anakku." Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan bergemuruh. Dewi menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat Juan, Runa, Tias, dan Viko berdiri di pojok restoran, menyaksikan momen mereka dengan senyum lebar. "Kalian, jadi mereka semua bersekongkol denganmu?" gumam Dewi antara malu dan marah. Aryo hanya tertawa kecil. "Mereka semua yang membantuku menyiapkan semua kejutan ini, Dewi. Mereka semua tahu rencanaku, kecuali Tias." 130. Dewi tersenyum di tengah isaknya, merasa hangat dan utuh untuk pertama kalinya. "Jadi mereka semua mengerjaiku hingga membuatku menangis. Maafkan saya Mbak Dewi, ini perintah Pak Aryo." "Saya nggak ikut-ikutan," jawab Viko. Flashback kejadian saat Aryo di hotel sebelum ketemu Dewi. Setelah melapor pada bosnya, Viko melangkah keluar dari kamar Aryo menuju lobi untuk menjemput seseorang. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang wanita parubaya yang anggun bersama seorang asisten. "Bu, silakan ikuti saya. Tuan Aryo sudah menunggu di kamarnya," kata Viko sopan. Wanita itu tersenyum ramah. Ia adalah Donna, pemilik toko berlian terkenal, tempat Aryo memesan cincin spesial. Bersama asistennya, ia mengikuti Viko menuju kamar Aryo. Setibanya di kamar, Aryo segera berdiri menyambut. "Selamat malam,
Nyonya Donna, sapanya hangat. Selamat malam, Tuan Aryo. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memesan cincin berlian di tempat kami, jawab Donna seraya duduk di kursi yang telah disediakan.